Selamat sore saudaraku yang kekasih. Jumpa kita kembali dalam channel Siraman Kalbu sore hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sore yang indah ini. Hantarkan kami lewat sabdamu untuk sampai melewati malam gelap hingga esok hari. Kami disapa oleh berkat Tuhan, dan kami kembali bersyukur minta tuntunanmu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan buat kita di sore hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus menjawab, Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak." Agak panjang saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka berangkat dari Jericho menuju Yerusalem dalam rangka mengikuti persiapan pesta Paskah dan sekaligus mau ikut dalam pesta Paskah itu. Yesus sudah tahu persekongkolan antara imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang mau membunuhnya dan akan memberikan dia kepada orang yang tidak tahu siapa Allah, Tuhan, dan siapa yang memberikan berkat dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, kemudian Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia akan dihukum mati, disesah, diolok-olokkan, disakiti, dikuburkan, tapi hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Mendengar itu, para murid-murid Yesus merasa gelisah, dan ada yang marah di antara mereka, seolah-olah mau melakukan pembelaan terhadap Yesus. Padahal Yesus tidak butuh akan pembelaan murid-muridnya. Di tengah-tengah suasana yang sedemikian, ada seorang ibu, yakni Ibu Yakobus dan Ibu Yohanes, mau curi perhatian
mau datang kepada Yesus, seolah-olah minta prioritas agar anaknya Yakobus dan Yohanes diperhatikan Yesus secara khusus. Supaya anaknya yang dua ini, kelak kalau Yesus sudah tidak ada lagi, berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, memang sudah menjadi hukum alam betapa enaknya, betapa bahagianya, betapa menjanjikannya jikalau saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu berada dalam lingkaran penguasa atau pejabat, memiliki kesempatan yang luas, memiliki peluang yang terbuka untuk apa saja dalam kehidupan mereka masing-masing. Namun Yesus mengantisipasi pandangan ini. Dia mengatakan bahwasanya kamu tidak tahu tentang apa yang kamu minta. Jikalau kamu mengusulkan anak-anakmu supaya berada di samping kiri dan kananku, apakah mereka mampu untuk minum cawan yang akan kuminum? Dan sekalipun kamu atau anakmu mampu meminum cawan yang akan kuminum, yakni penderitaan yang akan kuhadapi, dikatakan Yesus, untuk menentukan siapa orang yang akan duduk di samping kanan dan di samping kiriku adalah hak mutlak, hak pribadi, hak privasi daripada Allah Bapa sendiri. Saudaraku yang kekasih, tahu bagaimana respon ke-10 murid yang lain mendengarkan permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes itu? Mereka saling memberontak. Mereka menjadi menaruh curiga antara 10 orang dengan 2 orang. Mereka menjadi seolah-olah ada 2 kelompok, antara kelompok 2 orang dengan kelompok yang 10 orang. Mulai mau merebut jabatan di kiri atau di kanan Tuhan Yesus. Namun Yesus begitu lincah, bijaksana untuk mengatasinya. Dikatakan oleh Yesus bahwasanya pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah yang ada di sekitar kamu ini, mungkin juga berlangsung hingga saat ini, dikatakan oleh Yesus bahwasanya memerintah dengan kekerasan, memerintah dengan tangan besi. Tapi di antara kamu tidak demikian. Jikalau ada yang mau menjadi pembesar, harus menjadi pelayan. Jikalau ada yang terkemuka di antara kamu, harus mau menjadi hamba di antara sesama kamu. Itu artinya bahwasanya Yesus memberikan pendidikan, Yesus mensugesti, Yesus mau membenihkan jikalau ada yang mau memimpin. Meski memimpin, melayani. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang sungguh-sungguh mampu harus memberikan servis yang baik, perhatian yang sesungguhnya, pelayanan yang menyentuh, yang bisa memakmurkan kehidupan secara jasmani, yang bisa untuk memakmurkan kehidupan secara rohani, mental, spiritual, lahir dan batin setiap orang yang dipimpinnya. Bukan menjadi sembarang pemimpin yang mau menjadi pemimpin, apalagi menjadi pemimpin rohani. Dalam level apapun itu, meskinya kita harus menjadi di depan yang utama, melakukan yang terbaik, melakukan yang sesungguhnya yang dirindukan oleh Tuhan, kita layankan, kita tunjukkan, kita perlihatkan, kita praktekkan kepada orang-orang yang kita pimpin, yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang kekasih, demikian juga dengan hidup kita hingga pada masa kini. Siapa sih yang tidak mau menjadi pemimpin? Kalau kita melihat waktu masa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ada pemimpin 1000, ada pemimpin 50, ada pemimpin 500, ada pemimpin 100 dengan yang lain. Tapi ingat, pemimpin bukan sembarang pemimpin. Pemimpin bukan yang didorong oleh emosional, kemauan atau kemampuan berpikir.
Hendaknya pemimpin yang dilahirkan secara spiritual yang matang, yang mampu bervisi bersama dengan Tuhan, melihat tahapan apa yang mau dilakukan ke depan, sehingga dapat membawa umat yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan hidup spiritual dan secara jasmani, sehingga bisa dievaluasi dengan tepat, bisa diukur dengan baik, bisa dilihat tahapan yang sudah berhasil mereka lakukan. Saudaraku yang kekasih, anak-anak kami di rumah yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang sedang bekerja, berlomba-lomba menjadi pemimpin, tapi ingat, kamu harus menjadi leader yang melayani, leader yang mau menjadi seorang hamba di antara yang dipimpinnya. Firman Tuhan yang sederhana ini memberkati saudara-saudaraku. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama Yesus yang senantiasa mempatrikan yang terbaik di hati, pikiran, dan kalbu kami, agar kami menjadi pemimpin panutan, pemimpin yang melayani, pemimpin yang mau menjadi hamba, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.